Oke, sahabat OPKM yang terkasih, saat ini kita akan berbincang-bincang di podcast ini tentang Prapaskah, yang masih terkait dengan Prapaskah. Sahabat OPKM, Prapaskah di dalam Gereja Katolik itu selalu kita diingatkan kembali untuk melakukan 3 hal, ya 3 pilar lah. Yaitu yang pertama itu doa, dan yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga tentunya amal kasih. Nah, jadi 3 pilar ini kita selalu diingatkan supaya kita di masa Prapaskah ini lebih intens lagi melakukan 3 pilar ini. Nah, tentunya para sahabat OPKM yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini, saat ini kita akan khusus membahas 3 pilar itu ya. Dan bersama saya sudah ada narasumber, seorang penyuluh, Pak Hik Sinaga, dan juga Jetra Haikal Saragi. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak Ricardo. Nah, saya langsung ke Pak Hik dulu ini. Oke. Bagaimana dengan pilar yang pertama itu? Tentunya doa. Nah, bagaimana kita umat Katolik ya selama masa Prapaskah ini, apa yang harus kita lakukan tentang pilar yang pertama ini, yaitu doa? Ya. Nah, Oke. terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam podcast kita, Pak. Memang ada 3 pilar selama masa Prapaskah. Yang pertama itu doa. Nah, jadi pertama kita lihat dulu apa itu doa, ya? Apa maknanya? Nah, doa itu memperdalam relasi kita dengan Allah. Oke. Memperdalam relasi kita dengan Allah. Sana ada komunikasi 2 arah. Jadi kalau doa itu kan kita berbicara bersama Allah. Iya. Bukan membicarakan tentang Allah gitu ya. Oke. Jadi kita bisa melihat dasar biblisnya dari kitab suci itu terdapat dalam Matius 6 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Jika engkau berdoa, ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, itu artinya doa itu ya bukan soal kata-kata indah ya, gitu ya, tetapi berkaitan dengan relasi pribadi dengan Allah yang kita imani itu sendiri. Dan itu kan kata-kata Yesus tadi. Ya, jadi di dalam Injil itu kan. Oke. Berarti Yesus itu kan menyampaikan ke kita bagaimana mestinya kita berdoa dengan iya, Allah. Iya. Ini supaya masuklah ke dalam kau, supaya jangan dilihat orang, supaya nanti jangan gak usah kita, aku sedang berdoa, aku berdoa. Nggak perlu dipamer-pamerkan iya, kan? Nggak perlu dipamerkan. Dan juga saya kira dengan saran yang disampaikan Yesus tadi, mungkin perbincangan atau perbicaraan kita, komunikasi kita dengan Tuhan itu lebih kusuk, lebih intens mungkin ya. Nah, itu dia. Jadi apa makna teologis yang terdapat di sana? Makna teologis yang kita dapat di sana ialah ada kita temukan napas kehidupan rohani. Ini secara rohani ya. Artinya kalau dia bernapas berarti hidup. Gitu kan? Dan tanda manusia itu hidup kan bernapas. Iya. Jadi ada nafas kehidupan rohani di sana. Nah, kemudian ada dialog cinta kasih antara manusia dengan Allah sendiri. Karena kan doa itu kan komunikasi gitu ya. Ada dialog yang di dalam komunikasi. Nah, jadi sumber kekuatan dalam perjuangan iman, dengan kata lain ya, tanpa doa selama masa Prapaskah ini, tanpa doa puasa itu seperti menjadi diet gitu ya, puasa gitu ya. Istilah yang bagus ini. Tanpa doa selama Prapaskah, maka puasa itu seperti diet lah gitu ya. Tanpa doa. Oke. Jadi tanpa doa, amal kasih menjadi kegiatan sosial. Nah, artinya kalau mungkin kegiatan sosial ya biasa-biasa saja mungkin ya. Benar. Kegiatan sosial. Kebiasaan saja kita. Kan tadi selama masa Prapaskah ada doa, puasa dan
amal kasih. Nah, maka tanpa doa puasa itu menjadi diet. Jadi tanpa doa ya amal kasih itu bisa seperti tindakan sosial biasa. Oh iya. Nah, jadi supaya itu lebih sempurna, jadi puasa amal kasih itu harus dibarengi dengan doa. Nah, mungkin selama prapaskah ini kan, kenapa kita harus lebih intens berdoa? Supaya amal kasih yang kita lakukan selama prapaskah itu ya tidak seperti amal kasih ya pada umumnya kita lakukan, gitu ya. Misalnya kan kadang-kadang dalam kehidupan kita ya kita berbuat kasih kepada seseorang, bahkan bukan karena kita bukan karena kita lagi menjalani masa prapaskah, ya seperti biasa saja amal kasih kita lakukan ya sehari-hari. Memang selama prapaskah ini amal kasih itu juga memang harus didasari dengan doa itu ya. Oke. Dan begini Pak Hedi, ini kan selama prapaskah kita 40 hari dikasih waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang doa itu ya, bahwa doa itu puasa itu tanpa doa itu ibaratkan seperti seseorang diet. Nah, kemudian amal kasih yang kita lakukan tanpa doa itu ibaratnya ya seperti perbuatan kebaikan aja ya pada umumnya gitu ya. Nah, dan bagaimana kita mengaplikasikan hidup doa ini selama prapaskah ini? Nah ini dia pertanyaan yang cukup menarik. Iya. Luar biasa. Nah, jadi aplikasi doa itu selama masa prapaskah itu bisa dilakukan dengan menambah waktu doa pribadi, menambah waktunya. Iya. Ya, lalu membiasakan doa baik secara pribadi maupun komunal atau bersama dengan keluarga. Iya. Nah, lalu merenungkan sabda Tuhan setiap hari dan mengikuti jalan salib. Itu juga salah satu aplikasi dari doa itu. Dan selama prapaskah kan setiap hari Jumat ada ibadah jalan salib. Gitu ya. Ya, jadi doa itu membawa kita ke padang gurun batin. Ya, di sana kita mengalami tantangan dan kita bisa melawan tantangan itu lewat doa-doa kita. Nah, di mana di sana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Begitu kira-kira aplikasi dengan doa ini. Dengan kata lain, mungkin begini Pak ya. Dengan kata lain bahwa selama prapaskah ini ya kita lebih banyak berdoa. Iya. Misalnya bisa jadi kita pada umumnya sebelum tidur lupa kita berdoa gitu kan. Dan mungkin selama prapaskah ini kita diingatkan kembali. Kemudian juga bisa jadi kebiasaan kita bersama keluarga jarang kita lakukan dua komunal tadi gitu ya, dua bersama-sama itu. Ya mungkin selama prapaskah ya itu kita hidupkan kembali ya. Dan hanya masa prapaskah diwajibkan untuk mengikuti ibadah di jalan salib setiap hari Jumat. Dan nanti sore kita akan terjadi. Oke, baik. Dan para sahabat OPKM, terima kasih Pak Hedi sudah memberikan pemahaman tentang pilar yang pertama, doa ya, bahwa selama prapaskah ini kita harus lebih banyak berdoa lagi ya. Dan kita akan mendengarkan ya secara langsung pilar yang kedua. Bagaimana kita memahami pilar yang kedua tadi puasa. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya puasa di dalam gereja Katolik itu, dan tentunya sahabat kita, sama penyuluh akan ya Pak Jetra akan ya menjelaskan kepada kita bagaimana kita memahami pilar yang kedua ini, yaitu puasa. Oke, langsung saja. Pak Ricardo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Yang pertama-tama harus kita pahami itu kan dasar biblisnya kan gitu kan. Dan itu dasar pemahaman dasar pemahaman ya. Itu di Injil Matius 6 ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, katanya. Itu sangat jelas itu di Matius. Ada yang mau saya tanya langsung lagi begini ya. Kan Yesus bukan berkata seperti ini, jika ya.
bukan jika ya, tapi dia Bukan. menggunakan istilah apabila. Apabila. Nah, artinya kalau kita pahami kata apabila dan ada perintah selanjutnya dari kata apabila, itu berarti ini kan pada umumnya kesalahan yang kita lakukan. Iya. Ya, oke. Berarti manusia itu dan kita itu sebenarnya sudah apa namanya, perbuatan puasa itu sebenarnya sudah jadi kebiasaan kita. Habit, iya. Ada kebiasaan kita. Oke. Itu yang pertama. Jadi itu harus menjadi kebiasaan kita karena apabila karena ya. sudah biasa, maka muka jangan muram. Happy juga lah. Kalau puasa pun nggak usah terlalu kaku kali, kira-kira gitu. Oh gitu ya. Nah, lalu dasar yang berikut itu di Matius 4 ayat 1 sampai 2. Ya. Itu dituliskan gini. Bukan dituliskan, itu berkisah tentang bagaimana Yesus berpuasa selama 40 hari. Oh iya. Kisah. Matius 4 ayat 1 sampai 2. Nah, kenapa demikian? Nah, yang pertama-tama kita harus memahami bahwa puasa ini kan pilar yang kedua kan. Ya. Puasa ini memiliki makna teologis ini. Ada 3 makna teologis dari puasa ini. Puasa ini. Yang pertama, kita harus mengosongkan diri. Kenapa harus mengosongkan diri? Agar Allah menguasai diri kita. Dan itu yang dilakukan Yesus kan? Yesus berpuasa di padang gurun. Itu kondisi di mana kita mengosongkan diri. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita itu harus mengurangi menekan keinginan daging, dan mengutamakan keinginan, artinya mendengarkan atau mengarahkan diri kepada keinginan roh. Yang kedua, keinginan daging itu harus kita tekan. Kan di Yesus juga di padang gurun itu demikian kan? Dan itu tantangan luar biasa. Dan keinginan daging itu kan sesuatu yang menyenangkan sekali. Iya. Lalu yang ketiga itu apa? Puasa ini mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Nah, kira-kira gitu penjelasannya, Pak Ricardo. Ya. Dan penjelasan ini sudah dilakukan, ditunjukkan, dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Artinya Yesus sudah memberikan teladan. Ya, bagaimana kita harus berpuasa. Nah, oke. Tadi kan kata Yesus begini, Pak. Apabila kata apabila itu bahwa itu mengindikasikan bahwa puasa itu sebenarnya sudah menjadi kegiatan ya keseharian manusia. Dan memang banyak sekali berpuasa itu kan menjadi tindakan memamerkan gitu. Padahal tadi sudah mengatakan mengosongkan diri, dan juga tadi belum dikatakan masuk dalam kamar, dia itu bukan harus kita pamer-pamerkan. Dan kan kembali lagi pertanyaan yang sama ini, bagaimana kita mengaplikasikan ini selama 20 hari ini, selama puasa? Nah, dalam pantang dan puasa itu perlu diaplikasikan kan gitu kan? Oh, berarti di dalam gereja Katolik tidak hanya berpuasa ya? Ada tambahan pantang dan puasa. Itu sesuai dengan ajaran gereja tentunya ya. Ya, kira-kira kita memang ada sih dasar-dasarnya, tapi kan yang paling penting sekarang ini kan kita sangat suka ini dengan media sosial kan. Iya. Maka pantang dan puasa itu perlu juga sih kita arahkan ke penggunaan media sosial. Nah, sebentar. Boleh. Minggu yang lalu saya itu mengikuti Pernikahan di Kristus Raja. Ya. Siapa mantan provinsial Kapusin yang sekarang pastor paroki di Medan Timur? Oh, Pastor Celestinus. Celestinus Manali. Di dalam khotbahnya, pastor itu menjelaskan bahwa di dalam gereja Katolik itu memang sudah ada aturan yang dibuat sendiri ya berdasarkan aturan resmi yang dikeluarkan oleh gereja, bahwa berpuasa dan berpantang itu kan sudah ada aturan-aturannya. Misalnya kalau kita berpuasa ya cukuplah sekali kenyang selama 1 hari itu. Kemudian kalau berpuasa kalau berpantang ya jangan makan daging di hari Jumat. Misalnya Rabu Abu dan Jumat Agung nanti ya sama sekali kita nggak boleh makan daging. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Tentang kebiasaan kita yang menyenangkan pun kita harus sanggup untuk minimal mengurangi.
misalnya gini, ada kesenangan kita. Kalau saya kan misalnya kesenangan, kadang saya lupa waktu untuk bermain gadget, ya. Nah itu selama selama prapaskah ini kita harus mengurangi itu. Dan misalnya juga, kok saya menjelaskan gitu ya? Itu dia namanya. Oh gitu ya. Jadi saya ingin mengingat apa yang disampaikan oleh Pastor Celestinus dalam khotbahnya. Intinya bahwa tidak hanya sebatas soal makan, mengurangi dan sama sekali tidak makan daging, hanya itu. Betul. Nah, dan juga sama seperti tadi itu. Kita mengurangi misalkan kita bermain gadget. Lalu kemudian ya di masa puasa ini perlu juga sih kita mengurangi ya belanja online atau mungkin kan kita mau namanya kalian kira-kira gosip-gosip kecil-kecilan itu perlu juga kita kurangi dan juga ya puasa itu memang harus sungguh berdampak minimal untuk kita. Lalu kemudian berdampak kepada orang lain lah, gitu kira-kira. Dan dampaknya kan nanti harus ada perbuatan kasih, Tidak ada perbuatan kasih. ada lebih puasa itu. Itu nanti berarah ke nomor 3 kan Oke. Baik, terima kasih Pak Zetra sudah menambah pemahaman kita juga di pilar yang kedua. Baik, sahabat OPKM yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan pilar yang pertama yaitu 2 dan pilar yang kedua yaitu puasa. Dan satu lagi nih, pilar selama prapaskah ini yang harus kita lakukan yaitu amal kasih. Begitu ya. Oke, kembalilah ke baik. ke Pak Hekdi. Ya, baik. Memang selama masa prapaskah ini tadi ada doa, puasa dan amal kasih. Itu tindakan nyata. Ya. Nah, amal kasih itu buah dari pertobatan. Karena selama masa prapaskah itu kita diajak untuk meningkatkan bertobat. Ya. Nah, kita juga bisa melihat apa sih dasarnya? Ya, harus kembali dasar dari pemahaman kita ini ya. Jadi kan buah nyata dari pertobatan. Ya. Apa dasarnya? Nah, ya. Dasarnya itu kita bisa lihat di Matius 6 ayat 3. Ya, Matius 6 ayat 3 apa katanya? Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, jadi amal kasih itu bukan demi sebuah pujian. Jadi itu tadi bahasa istilah ya, bahasa kiasan mungkin. Iya. Kalau tangan kanan memberikan sesuatu yang baik kepada orang, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, ternyata maknanya adalah ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain buah dari pertobatan kita, kesehatannya tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu harus kita beritahu, aku beri ini ke panti asuhan ini, beri ini ke sana. Tidak perlu posting. Nggak perlu posting. Nah, gitu dia ya. Kan gitu ya, videoin gitu kan. Kami lagi ini. Halo guys, teman-teman, kami lagi melakukan aksi puasa pembangunan yang kami sumbangkan 15 juta. Nggak perlu kayak gitu ya. Iya. Tidak perlu, tetapi itu kita lakukan karena cinta. Sekaligus refleksi dari buah pertobatan kita. Nah, maka perlu kita memahami apa makna teologis dari amal kasih. Ya. Jadi kepada para pemirsa OPKM ya. Jadi amal kasih itu ya adalah perwujudan konkret kasih Allah. Tanda bahwa pertobatan itu nyata yang kita rasakan. Ya, jadi bukti bahwa iman kita itu tidak berhenti pada doa, tidak berhenti pada puasa, tetapi ini harus dibarengi dengan tindakan nyata, kasih ya, atau ada tindakan nyatanya. Iya, begitu dia. Maka selama prapaskah ini kan gereja juga mengajak seluruh umat beriman untuk mengumpulkan
sedikit yang disebut dengan APP, aksi puasa pembangunan. Oke. Nanti kemana ini? Nah, nanti keuskupan lah oleh PSE lah nanti yang mengelola ini, diberikan kepada yang membutuhkan ya. Tepat sasaran begitulah. Ya. Dan tadi kan kita berpuasa adalah mengurangi, ada istilah mengurangi ya. Misalnya tadi kan ya dalam sehari cukuplah kenyang 1 kali. Nah, maka misalnya gini, kalau ya istri di rumah dalam 1 hari itu belanja 100.000, coba dikurangi lagi menjadi 80.000 gitu ya. 20.000 lagi itu dan LPP itu sudah ada wadahnya, ada celengan gitu ya. Jadi 20.000 yang kita sisakan, nah itu kita masukkan ke celengan itu. Itu aksi puasa pembangunan. Dan memang tadi nanti dana ini akan dikumpulkan, akan ya, di manajemen lah sama gereja, akan diberikan kepada ya benar-benar siapa yang membutuhkan. Dan tidak salah juga kalau kita melakukan aksi nyata sendiri ya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Jadi kita sudah semakin memahami para sahabat OPKM tentang 3 pilar Prapaskah ini. Yang pertama tadi adalah doa, yang kedua tadi puasa, yang ketiga adalah amal kasih. Baik, sahabat OPKM yang terkasih, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa 3 pilar ini, ya, doa, puasa, dan amal kasih ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya. Tadi Bapak kan sudah memberikan istilah di pilar yang pertama ya. Kalau puasa kita itu tanpa doa itu ibaratnya puasa diet gitu kan. Atau amal kasih tanpa doa itu ibaratnya seperti aksi sosial biasa ya pada umumnya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa doa tanpa amal kasih itu akan menjadi egois. Iya ya. Nah, jadi dan amal kasih tanpa doa itu akan menjadi kehilangan arah rohani. Dan puasa tanpa amal kasih itu menjadi sesuatu yang tak bernilai, kosong. Nah, maka semoga kita menjalankan puasa ini melakukan 3 pilar ini. Hidup dengan doa, kita berpuasa sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh gereja, dan kita tidak boleh melupakan amal kasih kepada ya, sesama kita ya. Dan ketiganya ini membentuk segitiga spiritual lah kita katakan gitu ya. Kalau dalam istilah budaya Batak kan ada dalih natul gitu ya. Satu saja pilar itu tidak ada akan menjadi timpang. Nah, mungkin seperti itu juga 3 pilar ini ya. Nah, maka ketiga pilar ini membentuk segitiga spiritual ya. Dan doa itu akan mengarahkan hati kita kepada Allah, dan puasa itu akan membersihkan hati kita, dan amal kasih itu membuka hati kita terhadap sesama. Dan salah satu ini tidak ada, itu akan menjadi timpang gitu ya. Dan inilah dinamakan pertobatan yang utuh. Dan selama 40 hari, ya semoga selama 40 hari ini kita hidup dengan 3 pilar ini ya. Sahabat OPKM yang terkasih, kita sudah sampai di ujung ya, di ujung bincang-bincang kita nih, di ujung acara kita ini. Semoga kita sungguh-sungguh berdoa selama Prapaskah ini, sungguh-sungguh berpuasa, dan sungguh-sungguh memberikan amal kasih kepada sesama kita. Maka pada Paskah nanti, ya, kita tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tidak hanya seremonial saja itu, tetapi sungguh-sungguh Paskah itu menjadi kebangkitan dalam hidup kita sendiri, ya, kebangkitan rohani dalam hidup kita sendiri. Nah, baik, terima kasih Pak Hekdi, terima kasih Pak Jetra, dan sahabat OPKM yang terkasih. Semoga apa yang kami ya sampaikan di dalam bincang-bincang, di dalam obrolan OPKM ini bisa membantu kita dan semakin memahami
tiga pilar ini sehingga masa prapaskah kita ini bisa kita lakukan dengan baik. Terima kasih.